Baik teman-teman, selamat datang lagi di dalam Core AI Workflow Automation Tools and Agent, di mana hari ini kita akan membahas otomatisasi proses bisnis menggunakan NXN. Lalu ada pemetaan proses bisnis atau Business Process Mapping, yaitu teknik memvisualisasikan langkah-langkah keputusan alur pelaku dalam sumber daya dalam suatu proses bisnis, di mana dengan memetakan proses bisnis, organisasi memperoleh kejelasan atas as is atau kondisi sekarang, titik tumpu alur, serta bisa mengidentifikasi bottleneck, tugas yang redundan, dan peluang otomatisasi. Contohnya, jika dalam proses rekrutmen HR terdapat banyak form manual, verifikasi dan penginputan data berulang, maka itu adalah kandidat yang bagus untuk otomatisasi menggunakan NXN. Lalu ada workflow multi-departemen, yaitu konsep kolaborasi tim melalui alur otomatis saat proses bisnis melibatkan beberapa departemen, misal HR, IT, Finance, Marketing, dan juga Support. Maka alur menjadi lintas fungsi, di mana Departemen A menyerahkan ke Departemen B. Ada keputusan atau persetujuan, lalu ke C. Proses ini sering rawan delay atau miskomunikasi, bahkan karena menggunakan tugas manual. Di mana otomatisasi workflow lintas departemen berarti alur otomatis menghubungkan departemen secara seamless. Misalnya setelah HR from selesai, IT secara otomatis mendapatkan tugas, finance secara otomatis menerima notifikasi untuk pengaturan gaji awal, marketing atau onboarding langsung terima. Dengan NXN ini, teman-teman bisa membangun workflow yang menghubungkan berbagai aplikasi yang dipakai oleh departemen yang berbeda, di mana trigger dari satu sistem, lalu branching atau if logic, lalu tindakan di sistem lain. Tantangannya yaitu perlu diperhatikan, yaitu kontrol versi alur, persetujuan manual, status alur ke stakeholder, error handling pastinya saat departemen tidak merespon, dan juga penting adanya monitoring dan logging sehingga semua departemen tahu status alur otomatis. Siapa sudah maju, siapa tertahan, ada notifikasi jika delay. Ada integrasi dengan platform bisnis, yaitu prinsip interoperabilitas sistem atau kita menggunakan Google Workspace, lalu Notion, Slack, Asana, di mana interoperabilitas sistem artinya kemampuan suatu sistem untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan sistem lain secara efisien tanpa hambatan besar, teman-teman. Di mana ada dalam konteks otomatisasi bisnis ini berarti kemampuan untuk menghubungkan aplikasi yang berbeda, misal dari Google Sheet, Notion, Slack, Asana, CRM, lalu ERP, di mana supaya alur lintas platform berjalan mulus. Dengan NXN ini sebagai middleware atau gulunya, teman-teman bisa mengintegrasikan banyak platform, misalnya Google Sheet, baca data, Notion update page, Slack notifnya, Asana buat tugas baru. Hal ini memungkinkan departemen memakai tools favorit mereka, tapi tetap terkoneksi dalam alur otomatis. Manfaat dari interoperabilitas ini yaitu mengurangi silo data, meningkatkan kecepatan alur antar departemen, memastikan data konsisten di berbagai platform, memudahkan skala dan adaptasi proses bisnis. Di mana dalam arti otomatisasi ini, teman-teman perlu mengenali API tiap platform atau endpoint autentikasi, dan juga membuat platform yang menghubungkan mereka melalui node NIN atau via HTTP request kalau node khusus belum tersedia. Baik teman-teman, sekarang ke dalam prakteknya. Di mana di sini ada Google Sheet dan juga Telegram node-nya. Google Sheet ini didapatkan datanya dari sebelumnya, teman-teman. Sini kita udah membuat form dulu sebelumnya, saya kan HR karyawan baru, nama, divisi, jabatan, email, dan pertanyaan. Jadi diisi aja teman-teman. Dan juga sini isi dari spreadsheet-nya. Nah, ini saya sudah pernah mencoba, teman. Lalu kita kembali ke dalam ADN-nya. Settingannya seperti biasa, di mana ada yang namanya akses tokennya ya. Tinggal login aja ke dalam Google. Nah, ini untuk settingannya every minutes. Lalu dokumennya ambil dari ini. SR karyawan baru itu dalam si file spreadsheet-nya. Lalu from list-nya dari respon Google Form-nya. Nah, ini untuk triggernya raw add. Untuk Telegram, seperti biasa, settingannya seperti materi-materi sebelumnya.
Hanya saja nanti berbeda di dalam teks saja, sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Oke, kita jalankan di sini untuk membaca data yang tadi ada di spreadsheet-nya. Lalu setelah baca ada inputan form baru, kita akan di-trigger mengirim ke Telegram. Nah, ini bisa saja bukan Telegram, bisa saja email atau yang lainnya. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman saja disesuaikan. Nah, di sini ada nama, divisi, jabatannya. Nah, untuk dari kita nanti tinggal memilih aja mau di approve atau reject. Misal kita approve aja. Kita sebelum di approve ini, kita bisa jalankan dulu ke dalam note Telegram trigger ini. Jadi di mana jika ini dijalankan, baru nanti akan ada trigger di sini. Kita jalankan dulu. Nah, sudah dijalankan, kita lakukan trigger misalnya approve. Nah, ini berjalan, teman-teman. Lalu di sini ada function code-nya. Ini sesuai kebutuhan teman-teman aja nanti. Kita execute. Nah, ini di approve. Oke, setelah di approve. Nah, ini ada kondisi di mana not if. Tinggal true atau false. Karena di approve, teman-teman, kita jalankan. Nah, karena di approve, jadi kita ngambil ke jalur true aja. Settingan kepada if ini disesuaikan aja. Di syntax content approve. Pada note Telegram ini, sini fungsinya untuk memberitahukan bahwa seorang yang barusan mengisi form itu diterima. Nah, ini sama seperti settingan yang sebelumnya, hanya saja nanti beda di dalam teksnya aja. Nah, di sini pun sama jika di reject, ditolak. Jadi, disesuaikan aja nanti teman-teman, kita jalankan. Oke, ada di sini update status approve disetujui oleh IT dan PNS. Nah, jadi semua sistem ini berjalan secara otomatis, teman-teman. Jadi sangat memudahkan dan mempercepat waktu. Oke, teman-teman. Sekarang kita kembali ke materi. Oke. Nah, oke teman-teman, untuk materi hari ini cukup begitu saja teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.